Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Om Fauzi. Bisa bersama-sama untuk mencapai mimpi kita. Jadi ini mimpi kita adalah kita nak jadikan ini, dia dah punya nama. Ini lebih tua daripada kerajaan gitu. Ini abad, insya Allah abad 8 nih. Kerajaan kita abad 18, tahu? Bukan 10 tahun, 1000 tahun. Jadi inti dia, kami berbual dengan Bang Nong di ronda kita. Pos ronda masuk sini, kami gentes sikit. Oh ini bentuknya, saya dah lama tinggal sini. Rasanya baulah sekarang. Ini masih dinas dia. Ayolah kata dia kan. Apa dah selesai pensiun baru bisa terbawa kemari. Kalau menurut saya tujuan kita membersihkan ini supaya ini terjaga. Kenapa harus kita bangkitkan balik cerita ini? Kerana 1000 tahun yang lalu, lebih daripada itu, orang dah berbuat. Biarlah kita sama-sama mencari cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Om dan Ibu yang sama-sama kita hormati. Pada kesempatan sore hari ini jogging di kawasan istana. Dan kita untuk mendapatkan sehat. Alhamdulillah punya waktu, punya kesempatan, punya keinginan. Itu yang paling penting. Jadi jogging rasanya kalau bisa 4 kali dalam 1 minggu. Dan kalau memungkinkan lebih banyak ya, tapi jangan pula mungkin tak 2 kali dalam 1 hari, tapi yang jelas usahakan 1 kali dalam 1 hari, paling tidak begitu. Ada nampaknya Om Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya ini nak mulai nak menyehatkan badan. nak menyehatkan badan. Alhamdulillah. Om udah berapa keliling? Ini adalah 3 kali keliling, tapi sebetulnya belum cukup nih kalau 3 kali keliling. Tapi kita berusaha untuk apalah. Ada nak tanyakan dengan Om Budi nih ya? Boleh. Mengenai kemarin kami mencari-cari informasi tentang benteng Koto Salamah. Boleh. Koto Salamah. Tapi nampaknya kan kami belum mendapatkan informasi yang banyak ini tentang benteng Koto Salamah. Ini ada nak tanyakan. Jadi ada kawan bercakap, Om Budi tahu tu kata mengenai benteng Koto Salamah. Jadi elok ditanyakan dengan Om Budi. Boleh. Elok kita berbual, ini panas betul. Iya. Agaknya kita ke Bundung lah sikit, kita cari tempat yang di sebelah sana. Yuk kita ke sana. Ini panas betul. Allah Akbar. Dari mana tadi? Keliling. Di rumah ada suntuk juga. Yuk kita cari tempat teduh. Boleh. Yo sedap, bincang-bincang sedap. Ini kebetulan pula bertemu. Soalnya kalau nak dicari betul mungkin tak berjumpa atau tidak. Ya, lama juga kita jumpa kan? Yuk, kita cari tempat teduh ni. Ya, sedap saya duduk. Alhamdulillah. Oh, ini sampah. Iya. Ini sampah, kita letak ni sampah di tempat yang betul. Mana ada tempat sampah?
Duduk Om Budi sini dulu. Biar saya buang sampah dulu sekejap. Jadi nyambung cerita kita tadi tuh, yang nak ditanyakan tentang benteng Koto Salamah itu atau yang namanya Koto Salamah, apa yang dapat diceritakan tentang itu? Kalau saya tengok daripada tempat waktu kami tengok semalam, itu tempatnya lebih kurang 40 meter kali 30 meter kali 40 meter, dia segi 4 tuh. Kalau sekarang ini kan semak, jadi kita bersihkan. Tapi cerita tentang itu yang mau kita tahu. Nah, ini menarik juga nih Om. Ya. Sebenarnya benteng Koto Salamah itu kan sudah ditetapkan statusnya sudah menjadi cagar budaya kan? Cagar budaya kabupaten kalau tak salah. Saya pun lupa tahun berapa itu dia juga ditetapkan. Tapi memang betul di situ Koto Salamah. Koto Salamah ini kan sebenarnya ini kan kawasan inti sebetulnya. Kawasan inti atau ibu kota dulunya. Jadi saya buka masker boleh Om? Boleh lah, boleh. Kita kan outdoor nih. Outdoor, berjaga sedikit. Saling menjaga awan. Jadi tahun 1755 Tengku Buang Asmara itu Baginda Tengku Buang Asmara atau Sultan kedua memindahkan ibu kota dari Buantan ke Mempura. Jadi disitulah dia membangun, kalau udah di dalam hikayat Siak itu disebut kota besar. Kota besar. Nah sekarang kita kenal namanya Koto Salamah. Apa dari mana asal penamaan Koto Salamah saya juga kurang tahu. Salamah itu nama orang. Apakah mungkin Salamah ini anak Tengku Buang, Tengku Saliah? Bisa jadi, sebab memang Tengku Saliah tinggal di situ. Berarti kita cari karena apa cerita tentang itu lagi berarti nah, baru ini kita dapatkan bukti sebuah manuskrip peta. Sebuah manuskrip peta yang dibuat tahun 1761. Peta yang begitu rinci yang diselenggarakan oleh National Archive. Begitu. Arsip Nasional Belanda. Jadi peta intelijen tentang penyerbuan ke Siak tahun 1761. VOC menyerbu Siak 1 tahun setelah 5 bulan setelah kemakatan Tengku Buang. VOC atas instruksi Gubernur Melaka datang menyerbu ke Siak. Yang menjadi 1761. Yang menjadi raja anaknya Sultan Ismail. Baru 5 bulan Ismail menjadi raja, Siak diserbu. Sultan yang ketiga. Sultan ketiga. Siak diserbu oleh VOC, SKD dari Melaka. Jadi dalam penyerbuan itu dibuat satu peta intelijen. Di situ dimanfaatkan spion-spion Melayu yang bisa dibayar. Dibuatlah peta masuklah politik Belanda. Dibuatlah peta yang cukup detail tentang mulai dari Muara Siak sampai ke Sungai Mempura. Di situ tergambar jelas macam mana istana Tengku Buang, di mana balainya. Kalau posisinya kan sekarang di seberang sini. Iya betul. Di seberang sini. Jadi kota Mempura yang dibangun sama Tengku Buang itulah sebetulnya Koto Salamah itu. Kalau orang Belanda menyebut itu Koningsdalem. Artinya lembah raja, memang berlembah-lembah dia. Kalau air pasang masuk, dataran rendah. Dia di dekat sungai itu betul. Dataran rendah. Jadi di sebelum-sebelumnya kita kan tak tahu macam mana istana Tengku Buang. Kita hanya tahu itu Koto Salamah. Saya juga tak tahu. Jadi kota utama, kota besar. Kalau Koto ini kan kawasan inti. Jadi yang ada nampaknya sekarang itu hanya bentengnya saja. Benteng kalau sebetulnya kalau kita bilang benteng sebetulnya di situ ya ada pertahanan juga. Tapi yang lebih detail lagi di peta itu dijelaskan macam mana bentuk istana itu ada. Ada di dalam peta. Berapa ukurannya, berapa ukuran pagarnya, cukup detail petanya. Ada skalanya. Jadi ini satu hal yang cukup menarik untuk kita kaji bersama. Berdasarkan catatan-catatan lama.
Jadi Om dan Ibu yang sama-sama kita muliakan, kita sekarang kan bersama dengan Om Budi Rahmat Ramadan namanya, seorang pemerhati sejarah dari Kabupaten Siak yang banyak membaca dan banyak menyimpan berkaitan dengan sejarah Siak. Makanya kita berusaha untuk mencari informasi daripada Om Budi ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Koto Salamah. Jadi dari cerita, dan bukan hanya cerita, ada buktinya, ada petanya, bahwa pada tahun 1761 ada rekaman peta yang pada masa dibuat oleh masa Sultan, dibuat oleh Belanda, ya. Orang Belanda, seorang orang Belanda. Untuk selanjutnya mungkin dapat kita korek lagi dengan Om Budi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Koto Salamah ini. Kalau dari cerita kita, yang nama Koto Salamah ini seberapa besar? Itu hampir lebih 2 hektar, Om. Lebih kawasan istana, tempat tinggal Tengku Buang itu. Ya. Itu lebih 2 hektar. Kalau kita tengok dari makam Tengku Buang ke Koto Salamah ini, maksud ke benteng Koto Salamah ini, kira-kira kerajaannya di mana? Gitu, istananya. Istananya itu dekat benteng Koto Salamah itu. Oh, berarti yang dekat sungai itu. Ya, dekat sungai. Atau di seberang sungainya lagi. Jadi di seberang sungainya itu hanya balainya. Balainya di seberang sana kalau sekarang Kelurahan Mempura. Jadi benteng Koto Salamah ini atau Lembah Raja di tempat tinggal Tengku Buang itu sekarang administrasi Des Kampung Adat Kampung Tengah. Oh, begitu. Kelurahan Mempura ke bagian balainya. Nanti tengok ke peta tu supaya dapat orang tengok. Apa pula mau pula nak menengok di mana letak kerajaannya, kemudian di mana mungkin benteng atau tempat-tempat lainnya kan pasti rinci. Intelijen yang membuat. Iya, peta intelijen. Itu yang kita makanya Siak kalah pada waktu itu. Wah, karena udah dicari informasi mengenai Siak kalah pada masa itu. Besok pagi, Om, peristiwanya kekalahan Siak itu 17 Juni 1761, berarti 260 tahun lagi yang lalu. 17 Juni 1761. Jadi besok. Hari ini 16 ya? Hari ini 16. Besok 17 Juni. Ini cerita hebat nih, kebetulan pula hari penyerangan. Kekalahan Siak, ya, perang puncaknya terjadi ini di tepian Bandar Sungai Jantan nih. Di sini. Jadi Ismail pada itu lari. Raja Ismail lari ke Pelalawan. Raja Alam didudukkan ke atas tahta Siak. Paman dari Ismail didudukkan ke atas tahta Siak. Anak Raja Alam dijadikan Tengku Besar di Pelalawan. Om Budi, tadi setahu saya memanglah yang namanya benteng Koto Salamah ini kan sudah menjadi cagar budaya yang sudah diajukan dan sudah disetujui. Namanya adalah benteng Koto Salamah. Tetapi ini yang mau kita cari informasi, apakah dia betul-betul benteng? Kalau saya menengok kan dia 4 persegi itu. Kemudian kalau dia benteng, di mana istananya? Atau disitulah istananya, di dalamnya di tepi yang mungkin ada benteng, ada di mana pemukiman dia yang lain? Mungkin itu yang kami nak tahu. Jadi begini, Om, peta itu cukup detail, cukup kita katakanlah ini sumber rujukan yang valid. Alhamdulillah. Dan bisa kita pertanggungjawabkan bahwa disitulah kota yang dibangun oleh Tengku Buang di tahun 1755. Di situ ada istana, ada masjidnya, ada seperti rumah-rumah panjang, sepertinya itu kayak entah pesantren, entah apa. Tapi ini perlu kita teliti. Perlu kita teliti. Tahu, di mana rumah-rumah datuknya? Ada nampak di peta tuh? Berapa luasnya, rumah ada menara masjid. Bukan yang ada datuk pesisir, tanah datar, apa? Di pinggir sungai semua. Rumah-rumah datuk ini semua di pinggir sungai. Wah, ini bisa menjadi peta itu nanti bisa menjadi rujukan untuk bisa buat kita jadikan dasar. Apa namanya? Kan rumah datuk pesisir udah udah ada.
Kemudian rumah Datuk Tanah Datar, Datuk 50, kemudian Datuk Kampar. Rencana kan mau dibuat, tapi dibikin DED-nya dulu. Di mana letaknya peta itu bisa jadi rujukan. Itu yang nanti kita harapkan. Nah, ini kalau kita berbicara rumah-rumah Datuk ini tadi, ini kan peta lama tahun 1761. Sementara Siak kan sudah berkembang berganti-ganti sultan, sampailah ke sultan terakhir. Nah, rumah-rumah itu juga rumah-rumah Datuk juga berkembang. Ya, tentu jadi tidak di situ aja tempat buatnya kan. Jadi kalau yang terakhir itu kalau tidak salah saya itu Pak Amrun Salmon ada pegang datanya. Jadi rumah-rumah Datuk mana yang sudah mau hancur di tahun sekitar 950-an digambar ulang oleh Datuk Amrun Salmon, oleh Enci Amrun Salmon. Iyalah, kita cari nanti informasi mengenai itu. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Saya ucap terima kasih nih kepada pada Om Budi dan memberi informasi, dan kita akan berkolaborasi nanti mencari informasi yang banyak tentang itu. Siap. Baik, Om dan Ibu sekalian, demikian mungkin perbincangan kami dengan Om Budi, seorang pemerhati sejarah di Kabupaten Siak, dan kita mengharapkan ini kita bisa menggali lagi hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, terutama mengenai Kota Salamain dan yang lain. Kami mengharapkan di channel Om Fauzi ini kita sama-sama dapat belajar, memotivasi, dan memberikan hiburan bagi kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.